kami akan menjelaskan tentang politik dinasti yang sedang marak di Indonesia. Politik dinasti merujuk pada praktik kekuasaan politik dan jabat publik diwariskan atau dikuasai oleh anggota keluarga dalam suatu wilayah atau negara. Fenomena ini telah menjadi perhatian di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri politik dinasti. Yang pertama ada kekuasaan yang terpusat. Kekuasaan terpusat cenderung pada keluarga atau kelompok tertentu, mengurangi peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi. Terus yang kedua ada warisan jabatan. Jabatan publik sering diwariskan kepada anggota, baik secara langsung melalui pemilihan umum. Yang ketiga ada pengaruh yang kuat. Keluarga yang berkuasa memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan dan keputusan politik. Di sini juga ada contoh politik dinasti Indonesia. Contoh politik di Indonesia, keluarga Cendana. Keluarga mantan Presiden Soeharto merupakan contoh klasik dari politik dinasti, dengan banyak anggota keluarganya terlibat dalam politik dan bisnis. Keluarga Jokowi. Presiden Joko Widodo meski terkenal dengan cinta anti korupsi dan reformis, juga dikritik karena beberapa anggota keluarganya mulai terjun ke politik, termasuk putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Surakarta dan menantunya Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan. Dampak politik dinasti. Kualitas demokrasi menurun. Politik dinasti dapat mengurangi kualitas demokrasi karena lebih mengutamakan hubungan keluarga daripada kompetensi dan meritokrasi. Korupsi dan nepotisme. Potensi untuk korupsi dan nepotisme meningkat karena kekuasaan yang terpusat dan kurangnya kontrol serta akuntabilitas. Kesenjangan sosial. Politik dinasti dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi karena akses terhadap kekuasaan dan sumber daya lebih mudah didapat oleh kelompok tertentu. Next ada upaya mengatasi politik dinasti. Ada 4. Yang pertama, regulasi dan hukum. Itu peraturan yang lebih ketat mengenai pencalonan dan pemilihan pejabat publik. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses politik dan pemerintahan serta memperkuat mekanisme. Dan yang ketiga ada pendidik politik, itu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memberikan pendidikan politik yang baik. Yang keempat ada partai politik dan demokratis, itu memperkuat partai internal politik agar seleksi calon didasarkan pada kompensasi dan integrasi, bukan hubungan keluarga. Kesimpulan yang kami dapat, politik dinasti merupakan fenomena yang menantang prinsip-prinsip demokrasi dan meritokrasi di Indonesia. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas untuk memastikan bahwa sistem politik tetap inklusif, adil, dan transparan. sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.